siapa yang punya ternak di sini? Nah, semua ternak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland. Pada hari ini kita berada di Desa Cikujang, Kecamatan Serang Panjang. Ini adalah hari ketiga kita untuk melakukan kunjungan ke lokasi Upland kita di Kabupaten Subang. Nah, di sini kita akan melihat kegiatan ibu-ibu KWT, itu ibu-ibu kelompok wanita tani, di mana mereka sekarang ini sedang melakukan kegiatan untuk hidroponik ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini dan apa saja yang mereka tanam di kebun hidroponik mereka di sini. Oke, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland, pada hari ini kita bersama dengan Ibu Kades Cikujang. Ibu Rodia Cikujang, ya, Ibu Rodia. Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Mungkin kita ingin tahu ini Bu tentang kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT di sini. Ya. Ini saya lihat ada kebun hidroponik kayaknya ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Bu tentang kebun hidroponik ini seperti apa ini awalnya ini kok sampai ada ide ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ini kebetulan kita termasuk salah satu desa yang difasilitasi oleh Upland. Oh, Upland. Okay, Upland. Ya. Alhamdulillah, mulai dari infrastruktur, peningkatan SDM dan sampai ke peningkatan SDM para ibu-ibu yang ada di lingkungan KWT-nya, kelompok wanita tani yang ada di Desa Cikujang. Ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh program Upland. Kurang lebih satu kelompok KWT ini dikasih modal 50 juta. Oh, 50 juta untuk satu KWT. Untuk satu KWT. Dan alhamdulillah ini mungkin dipergunakan untuk bikin greenhouse. Ini semua perlengkapan sampai ke bibit, sampai ke packing dan lain-lain. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, kami sebagai Kepala Desa Cikujang merasa bangga dan bahagia, berterima kasih kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan UPTD Pertanian yang ada di Kecamatan Serang Panjang. Alhamdulillah mereka semua sekarang mendapatkan suatu kegiatan yang rutin. Selain untuk peningkatan teknologi, ternyata menanam sayur mayur ini tidak hanya di sawah saja, tidak hanya di polybag saja. Ternyata ada yang lebih higienis, yang lebih sehat. Dengan adanya program hidroponik ini, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, para ibu-ibu yang biasanya hanya setelah bersih-bersih duduk-duduk saja, sekarang ada kegiatan memelihara ini. Mereka juga ikut melaksanakan kegiatan untuk penanaman, tapi mungkin di dalam polybag. Sekarang untuk belajarnya di sini dengan program P2L dari Upland. Jadi yang dana 50 juta mereka belikan untuk pertama tadi yang apa? Greenhouse alat. Oh, greenhouse ada. Ini, oh, ada alat ini, ada apa ini baja. Ini ada apa ini? Jadi instalasi lah ya, instalasi ini diperuntukkan untuk sarana dan prasarana untuk ini kegiatan hidroponik ini. Ada juga untuk benihnya, ada juga untuk apa sih obat-obatnya, ada protein apa segala macam. Ini kan ada obat-obat tetesnya, ini difasilitasi semua karena ini merupakan untuk contoh biar masyarakat di sini bercontoh dulu ke sini, belajar dulu di sini. Alhamdulillah. Jadi ini semacam demplot ya. Demplot. Yang kita harapkan nanti ini akan diketular kepada KWT-KWT kita yang lain. Mudah-mudahan bisa lebih. Jadi ini kayaknya pokcoy ini ya. Ya, ini pokcoy, itu ada kangkung juga ya. Ada selada merah juga di sini. Iya, ada selada merah ya. Ada juga di situ ada apa ya? Kalau bahasa kita Mas Sosin. Oh, cesim ya. Ada ini selada merah kayaknya. Ini berbagai macam sih. Ini udah tiga atau 4 kali panen ini. Iya. Itu pun juga mau tanam terong lagi ya. Terong itu di situ bisa nanam terong. Iya. Ini terong juga nih di sela-sela ini nih ada terong juga. Iya. Oke, Bu Kades, ini kan Upland saya dengar mulai dari awal masuk di sini ya. Yang Ibu kan adalah desa yang pertama untuk mendapatkan Upland. Nah, saya mau dengar ini Bu, selain dari kegiatan ibu-ibu KWT kita, nah untuk kegiatan lain Bu yang juga difasilitasi atau dibantu oleh Upland. Nah, kita kan tadi sudah lihat juga itu yang namanya damparit. Nah, sekarang damparit itu bagaimana kondisinya, kemudian siapa saja yang pemanfaat dari damparit itu. Dan saya dulu kan pernah juga ya beberapa bulan yang lalu juga saya datang kemari ya.
Nah, kemudian dulu kan kita mengeluhkan dam paritnya kan sebelum didam itu. Ya, Nah, sekarang kan sudah kayak mungkin sekarang udah bagus itu ya. pekerjaan yang 2021 Pak yang Iya, pertama 2021 ya. Nah, Kayak. itu yang tahun sekarang ada lagi. Kemudian kan airnya ngalir terus tuh, Bu. Ya, ya. Nah, itu airnya itu sampai kemana terakhir itu ngalirnya? Ini Pak, kalau untuk dam parit ya alhamdulillah gini ceritanya. Selain ibu-ibu pemanfaat besar, justru bapak-bapak dan kita semua warga. Dengan adanya dam parit tersebut, kami selaku mungkin warga yang punya kebun dan warga yang punya sawah hamparan itu terfasilitasi dengan air yang sudah didam oleh program Aplen ini gitu. Kalau untuk mengalirkan, sementara ini kalau dam parit kan dialirkan ke tersier, maksudnya ke saluran kecil dibawa langsung ke lokasi. Kalau untuk sungainya kan bisa mengalir sampai ke sana ke utara Pak. Kalau sungai kalau lagi besar, sekarang kan lagi menuju itu sampai ke desa lain. Sampai ke desa lain. Kalau untuk ini juga pemanfaatnya bisa ke desa Cijengkol juga, yang dibawa sama Aplen ini. Oh, iya. Sampai ke Cijengkol, sampai ke Cinta Mekar gitu Pak. Jadi ada beberapa desa lagi yang termanfaat karena itu kita ya. berada di atas di hulu. Iya, kita berada di hulu. Di gunung di hulu Pak di sini. Iya. Sekarang yang biasanya kalau padi itu 2 kali tanam nih, sekarang jadi 3 kali. Oh, sekarang udah bisa 3 kali, Pak. Dengan adanya apa? Irigasi tadi, dam parit itu ya. Selain kebun, kalau kebun kan tidak harus setiap hari diboyot, setiap hari disiram. Iya. Kebun kan 2 hari sekali harus siram, 2 hari sekali siram. Itu dimanfaatkan oleh sawah. Oke, jadi pemanfaat untuk dam parit tadi itu bukan hanya untuk menyiram manggis saja ya, tapi telah sekarang sudah mulai kepada horti lagi ya. Ada horti yang nanam cabai, nanam apa bisa dari situ. Bahkan sekarang ini untuk padi pun dari yang awalnya 2 kali setahun, sekarang bisa menjadi 3 kali setahun ya. Wah, memang luar biasa memang. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Program desa juga bisa terrealisasi. Iya, itu ibu-ibu semua Bu ya. Iya. Mungkin kita bisa ngomong-ngomong, bincang-bincang dengan ibu-ibu. Boleh. Iya, oke. Oke, assalamualaikum ibu-ibu. Nah, maaf Ika, kita ngomong-ngomong sebentar ya, bincang-bincang ya. Nah, ibu-ibu ini mulai dapat bantuan hidroponik ini kapan ini? Awal tahun lalu ya. Nah, kita berapa kelompok di sini, Bu? Baru satu kelompok. Yang di ini KWT-nya Cilenggu baru 1. Itu berapa orang satu kelompok kita? Ada 20. 20. Ada 20. Nah, dulu waktu pengerjaan instalasi bagaimana ceritanya dulu, Bu? Bisa nggak dijelaskan, Bu? Kalau untuk pengerjaan instalasi ini kan harus ada tim ahli, Pak. Oh ya, oke, ya. Tim ahli yang memang sudah biasa di bidang ini gitu. Makanya kami melihat cara-caranya seperti apa. Dipelajari juga oleh ketua kelompok, bukan hanya ibu-ibu saja. Dari ketua-ketua kelompoknya kita melihat, siapa tahu ke depan kita bisa gitu kan. Ya kita tiru aja sedikit-sedikit. Tapi kalau udah jalan gini kan bisa tahu juga, Pak. Oh, airnya ke sini, oh sedikit seperti ini, oh airnya harus seperti apa. Ya, ini kan teknologinya kan sudah tinggi nih, Bu. Nah, beda dengan kita tanam di di lahan ya. Nah, sini kan harus kita atur yang namanya pH airnya, ya kan? Kita atur yang namanya nutrisinya, yaitu dengan menggunakan TDS, ya kan? Nah, kemudian kita atur bagaimana aliran airnya itu memastikan listrik tetap ada. Nah, itu merupakan kesulitan nggak dengan model yang seperti ini? Kebetulan tidak jadi kesulitan kayaknya ya, karena ini menghasilkan uang juga, Pak. Oh, menghasilkan uang. Nah, sekarang udah berapa hasilnya ini? Sekarang masih 50-50, Pak. Oh, 50-50. Separuh menikmati sama anggota. Mungkin ada catatannya di ketua. Oh, ada catatannya di ketua ya. Untuk bayar listrik kayaknya udah bisa. Udah bisa ya. Nah, jadi ini listrik dari siapa ini? Di rumah ketua. Ini sih Ibu Ketua ya. Tapi alhamdulillah dari hasil itu. Tapi ini enggak memberatkan enggak Ibu Ketua dengan listriknya ini pakai tiap hari ini? Keberatan enggak katanya? Enggak, kan ada hasilnya. Udah diganti Ibu listriknya? Udah ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu. Ini kan Aplen sudah mulai nih membantu untuk hidroponik. Nah, sekarang harapan ibu-ibu ke depan, kegiatan apa lagi yang mungkin bisa dibantu oleh Aplen lagi selain daripada untuk pelaksanaan hidroponik ini? Ada nggak yang bisa bisa mengeluarkan pendapat? Ibu, kira-kira bentuk apa kegiatan apa lagi?
nyangkut sarang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ikut enggak dia apa untuk apa ke ladang atau ke sawah atau ke lahan manggisnya? Ikut. Ini semua pada punya, Bu. Oh, kita ada punya masing-masing ya. Punya. Iya. Iya. Selain dari kebun manggis kita punya lahan apa lagi, Bu? Padi juga ada ya, padi. Kebun teh ada. Kebun teh juga ada ya. Teh, padi, terus mungkin sayuran. Ya, horti ada tanaman horti. Ini bapak-bapaknya, ketua anggota kelompok tani, ibu-ibunya. Ibunya langsung mandi ya, oke. Oke. Kira-kira kegiatan lagi lain apa lagi, Bu? Yang mungkin bisa diusulkan ke Upland. Nah, mumpung kita ya masih ada setahun atau 2 tahun lagi kan di Upland, ya kan? Nah. Ini masih butuh, Pak, untuk infrastruktur belum. Oh iya, infrastruktur kita berapa persen sudah selesai sini, Bu? Kalau di sini dari Upland mungkin karena kita banyak, Pak ya, seperti ini kan ngedam masih ada beberapa juga sungai yang belum bisa ngedam sama kita. Terus dari pipanisasi juga kebetulan mata air masih banyak mata air yang belum termanfaatkan karena memang dari gunung ke sini kan lumayan 5 kilo, Pak. Jadi kalau misalnya ada program pipanisasi kayak kemarin gitu, alhamdulillah kita juga ada beberapa sih, ada 2 kalau nggak salah 2 kelompok yang dapat pipanisasi. Jadi alhamdulillah dengan adanya program Upland, jadi yang tadinya 5 kilo ke sana bisa ke bawah dengan pipa gitu, Pak. Ada. Nah, sekarang saya mau nanya ini, Bu. Kan sekarang ini saya dapat info kita kelangkaan pupuk, benar atau tidak? Ya. Nah, kira-kira pupuk itu murah atau mahal sekarang ini? Mahal ya. Mahal pun mungkin kita tidak juga bisa dapat dana. Kalau menurut ibu-ibu dengan kelangkaan pupuk yang sedang kita alami sekarang ini, apa kira-kira solusinya? Pakai pupuk kandang ya. Kembali ke kandang. Kembali ke kandang ya. Oke, siapa yang punya ternak di sini? Ternak sana kan. Semua personal ternak ya. Sapi, gadung, macam-macam. Ternaknya apa? Domba. Oh, ternaknya domba. Oh ya, alhamdulillah. Iya, ada domba. Nah, jadi gini, Bu. Kita merencanakan di Upland akan membuat yang namanya pabrik pupuk mini mandiri yang dibuat oleh kelompok tani sendiri. Nah, bulan ini tepatnya nanti mulai dari tanggal 7 nanti kita sudah mempunyai demplot di Subang. Jadi untuk seluruh Upland ini ada 42 titik. Ya, nanti kita akan tanya itu dengan manajer Upland kita. Nah, ya kan? Nah, tapi untuk yang terutama yang menjadi fokus kita itu adalah pabrik pupuknya. Ya, betul. Karena kita tak akan mungkin lagi bisa berharap banyak kepada pemerintah untuk namanya pupuk subsidi. Ya. Makanya kita harus mandiri dengan pupuk. Gitu kan, Bu ya? Nah, untuk itu kita akan memagangkan adik-adik petani milenial kita yang masih muda itu ke Ponorogo. Jadi jadi masing-masing titik itu akan ada 2 orang. Nah, kenapa di Ponorogo? Di Ponorogo itu sudah ada yang namanya pilot project untuk pembuatan pupuk, di mana kualitas pupuknya itu setara dengan pupuk kimia. Jadi pupuk NPK, pupuk fosfat, pupuk KCL yang selama ini kita gunakan ya, kita beli di secara subsidi itu ya. Nah, sekarang ini saya minta bantuan kepada ibu-ibu ini. Nanti ketika adik-adik milenial gitu, anak-anak milenial kita itu nanti setelah magang di sana, ibu tolong mendukungnya. Pertama adalah tolong ternaknya dipelihara dengan baik. Karena apa? Karena ternak itu merupakan harta yang sangat berharga bagi kita di pertanian. Nah, kalau seandainya kita bisa memanfaatkan kotoran ternak itu, kotoran ternak, kemudian kencingnya, itu sebenarnya antara urin ternak, urin sapi maupun kambing itu, maupun adalah dalam komposnya, itu sebenarnya bisa lebih mahal daripada kambingnya atau dari sapinya sendiri. Nah, kalau seandainya kita bisa mengolahnya. Nah, nanti tolong Bu Kades, saya minta bantuan di Bu Kades. Setelah nanti demplot itu kita uji cobakan berhasil, Bu Kades mungkin juga bisa memotivasi adik-adik milenial kita ini untuk membuat pabrik-pabrik pupuk itu, Bu. Insya Allah, Pak. Nah, kalau bisa sementara mandiri dulu.
Nah, karena apa? Karena untuk membuat pabrik pupuk itu tidak butuh modal yang besar. Karena kita sudah punya kotoran hewan atau limbah-limbah yang ada di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita gratiskan. Modalnya hanya cukup dengan ada terpal seperti ini saja 4x6. Jadi dengan terpal yang 4x6 ini saja, itu kita nanti akan bisa menghasilkan 3 ton pupuk kompos. Kemudian kita di situ juga nanti akan ada namanya pupuk cairnya yang bisa menggantikan pupuk urea. Jadi 1 liter dari pupuk cair kita itu nanti yang kita olah tadi itu sama setara dengan 10 kilo pupuk urea. Nah, untuk itu saya butuh dukungan dari ibu semua untuk memotivasi adik-adik anak-anak kita ini untuk mereka itu mulai membangun pupuk ini. Jadi pupuk ini bukan hanya untuk kita bisa manfaatkan sendiri, tapi kita juga menjadi startup bisnis kepada mereka-mereka yang adik-adik kita yang itu. Nah, suatu ketika nanti ketika pupuk itu tidak ada, orang akan lari kepada pupuk organik. Maka satu-satunya jalan bagi kita adalah kita harus pandai membuat pupuk organik itu setara kualitasnya dengan pupuk kimia. Nah, selama ini kan yang menjadi masalah kita adalah karena kualitas pupuk kandang kita itu masih belum sama dengan kimia. Kemudian kita susah membawa apa? Susah untuk membawanya ke sawah, ke ladang kan, karena berat. Nah, sekarang ini kita akan mencarikan solusinya itu. Nah, jadi pesan saya kepada ibu-ibu semua, jadikan kalau bisa Bu, di samping nanti adik-adik milenial kita itu kan, juga nanti dikoordinir oleh ibu-ibu kita ini. Untuk mengelola itu. Jadi ini bukan hanya mengelola untuk menjadikan pupuk saja, tapi kita bisa sampai bisnis nanti di sini. Saya berharap nanti ke depan kalau kita nanti memulai itu dengan kemandirian dengan pupuk, secara otomatis kita akan memelihara ternak. Dengan kita banyak memelihara ternak, kita akan butuh pakan. Akan muncul lagi pabrik-pabrik pakan yang ada di sini. Ya kan Bu ya? Nah, kemudian dari pakan itu kita nanti akan mengembangkan ternak kita yang lebih besar lagi, membutuhkan pabrik pakan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang akan kita jual itu tiap minggu itu bukan hanya kambingnya atau sapinya. Kalau sapinya sama kambingnya tidak usah kita jual. Yang kita jual adalah kotorannya saja. Nah, karena kalau pabrik itu jadi, kotoran itu akan berharga. Kencingnya akan lebih berharga nanti. Nah, jadi untuk itu doakan kita semua agar sukses kita Upland dan doakan kita semua untuk bisa menjelaksanakan kegiatan itu dengan baik ya. Oke, kira-kira ibu-ibu dan ada bisa yang ditanyakan? Cukup? Oke, nah mungkin aja ya, mungkin kita akan mudah-mudahan kita bisa sehat semua dan kita bisa bertemu lagi dan doakan apa yang kita rencanakan ke depan itu akan bisa berhasil. Ya, tolong didukung ya Bu Kades ya. Oke. Demikian aja ya ibu semua ya, kami akan ke tempat lain lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu ya semua ya. Oke, berjumpa lagi kita ya nanti ya. Oke. Cikujang, Kecamatan Serang Panjang. Ini kita sedang berada di atas jalan usaha tani ya. Iya. Usaha tani. Ini adalah Kampung Cilembus. Kampung Cilembu ya. Menghubungkan Arjasari. Yang menghubungkan Cilembu Arjasari. Arjasari itu desa. Kampung lagi. Oh, jadi kampung Cilembu, desa Kampung Cilembu, ya, jadi Kampung ada Arjasari. 2 kampung yang terhubung di sini ya, Pak ya. 2 kampung. Nah, ini tahun berapa dulu dibuat, Pak? 2021 itu. Ini tahun 2021. 22 ya. Ini adalah tahun 2022 yang dibangun. Ini sepanjang berapa, Pak? 900. Ya, 1 kilo 900. Lebih kurang 1 kilometer ya. Ya. Masih ingat Bapak berapa anggaran dulu yang dari Upland Pak? Yang 350 itu.
Hanya 350 juta? Ya 350. Bisa dapatkan 1 kilo ya? Iya 1 kilo. Ya. Nah dulu pengerjaannya gimana Pak? Kok bisa dengan biaya semudah itu bisa membuat jalan sepanjang hampir 1 kilo ini Pak? Ya di itu aja gotong royong sama warga itu. Warga kerja gotong royong gitu. Gotong royong dulu warga, ya? Iya. Jadi ini ada swadaya juga Pak? Ya warga dusun ini. Ya ada yang di 1.200 Pak. Maksudnya 1.200? Enggak, dari ke sana itu 1.200. Ya dipotong 900 dari itu. Upland itu. Maksudnya dari 900 ya, swadaya. Swadayanya Ya, sekitar berapa? Ya 900. Ini kan 900 meter. Sisanya itu semuanya jadi 1.200. Oh gitu. Ya, yang dibangun upland hanya 900 meter, sementara yang sisanya sampai 1.000 berapa? Swadaya 1.200. 1.200 itu adalah swadaya dari apa? Dari masyarakat di sini ya. Ya. Nah, selama ini jalan ini kayaknya sepi aja, Pak. Ini ada nggak melewati tiap hari di sini? Anak sekolah pagi-pagi bawa motor. Ini tukang dagang jualan banyak sini. Jadi banyak manfaatnya, Pak. Oh, anak sekolah. Ya, anak sekolah kan. Anak sekolah Biasanya jalan... muter sana. Sekarang ini enak. Ntar sore ngabring jalan kaki gitu. Biasanya nggak sering diinjak sama anak sekolah, udah jelek kan. Sih selama ini anak-anak sekolah ya sama yang pedagang ya. Iya, pedagang. Yang mau ke balai desa lewat sini sekarang, Pak. Yang mau ke desa sebelah banyak manfaatnya, Pak. Okay. Alhamdulillah. Ya. Maaf, Bapak ketua kelompok tani sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Nanang, Pak. Oh, Pak Nanang, Bapak. Saya ketua koperasi korporasi desa. Oh, desa koperasi. Berarti kita juga sudah ada korporasi juga di sini ya. Ada. Oke. Jadi Pak Nanang ketua kelompok. Ya. Kemudian Pak Deni Rosidin. Pak Deni, Ya, Pak Deni adalah ketua koperasi. Iya. Nah, sekarang ini perkembangan koperasi kita gimana, Pak? Alhamdulillah udah jalan, cuman baru sedikit demi sedikit karena kita belum punya modal yang besar. Tapi kok udah jalan, Pak. Maksudnya jalannya sampai di mana ini, Pak? Karena kalau manggis itu kan 1 tahun sekali, Pak. Oh, ya, oke. Kalau bisnis di Panggis, karena saya cari turunannya, Pak. Turunannya saya gak beli beras, Pak, beli gabah, gak beras sekarang. Itu dilaksanakan oleh koperasi. Iya. Oh, koperasi kita udah jual beras juga ya? Iya, udah sedikit-sedikit. Iya. Kita belajar administrasi, kita belajar tanggung jawabnya kita tanggung jawabnya apa, bendahara apa gitu. Ketika nanti kalau udah punya anggaran besar, kita tidak sulit lagi untuk menjalankannya gitu, Pak. Oke, yang manggis kita yang tahun ini ada yang baru ditanam enggak, Pak? Ada. Di daerah mana? Di sini. Oh, di sini. Ya di dalam itu, Pak. Di dalam juga ada ya? Oh, ada banyak. Itu berapa batang dulu yang dalam? Yang hampir 30 kan sini ini itu apa? Tambah sulam. Oh, tambal sulam. Yang kemarin itu tambah sulam, Pak. Jadi posisinya udah langsung ngelempek gitu. Ini planting ya. Nah, tapi ini masih ada tanaman teh, Pak. Ini gimana ini, Pak? Apanya? Ya, ini teh masyarakat atau teh perkebunan ini? Masyarakat. Masyarakat ini kan ini ada batas-batasnya. Beda-beda orangnya gitu. Jadi masyarakat juga dulu pernah tanam teh juga? Iya, ya? Kan ada. Biasanya kan perkebunan yang Dulunya kan ada perkebunan teh di atas, Pak. Oh, dulu ada perkebunan ya, teh. Dulu ada perkebunan teh. Termasuk kata orang tua Belanda juga dulu di sini, Pak. Oh, gitu. Jadi warga kan sudah melanjutkan ya. Iya. Gitu. Maksudnya Jadi banyak gitu. ikut menjual ke Oh, perkebunan. perkebunan. Maka mereka tanam teh dulu di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang mereka masih jual di sana enggak? Sekarang semuanya dibawa ke Ciater, Pak. Oh. Sekarang pabriknya udah nggak ada sekarang. Nggak ada sekarang di sini lagi ya. Udah nggak jalan. Dibawa ke Ciater sekarang. Iya, Pak. Jadi berarti tehnya mereka udah nggak panen lagi nih ya? Udah dipanen, Pak. Sekarang banyak. Masih tetap kayak Ciater? Enggak, ada yang bojong, ada Oh, yang bojong. masih banyak. Oh, masih jadi banyak. teh masih apa ya? Masih produksi ya? produktif, Masih. Masih produktif. Ya, produksi. Nah, ini Pak Ketua, jalan kita ini lama-lama kan pasti akan juga rusak ini ya. Iya. Sudah pikirkan nggak dengan anggota kelompok kita untuk merawatnya nanti ke depan ini? Jadi gini, Pak. Gimana, Pak? Karena ini kan jalan desa, alternatif desa menyambungkan dari satu dusun ke dusun lain.
pemeliharaannya nanti dibantu sama desa. Alhamdulillah. Mau dikasih semacam aspal lagi Pak, Oke. dikasih aspal lalu kasih screen gitu Pak rencananya. Jadi rencana ini mau ditingkatkan untuk diaspal lagi ya. Ya, seperti Ya, gitu memang supaya ya, tidak bagus. licin Pak. Nah, harapan kita ke depan memang kita mengharapkan jalan ini akan menjadi milik desa ya. Ya, gitu. Jadi sehingga APBDes Ya. yang untuk yang menangani infrastruktur di desa bisa Ya. kita dialokasikan untuk perawatan jalan. Ya. Kalau perawatan kebersihan dan sebagainya sama Ada kan anggota ada ketua sama anggota. mesin itu Pak, dikasih mesin Oke, dari nanti itu. saya coba nanti akan bincang dengan Ibu Kepala Desa kita. Bagaimana nih nanti akhir cerita kita untuk infrastruktur kita yang sudah dibangun di sini. Nah, kita berharap memang kalau bisa seluruh infrastruktur ini nanti akan menjadi milik desa dan desa nanti yang akan bertanggung jawab untuk merawatnya ke depan sehingga ada proses kelestariannya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin kita sampai jumpa lagi dan Ya. selamat memanfaatkan ya Pak. Amin. Ya, nuhun alhamdulillah ya. Pak Aplen, kita tadi telah berbincang dengan para petani, terutama untuk jalan JUT yang telah dibangun oleh Aplen ini tahun 2022 ya. Tadi Ya. kita juga sudah melihat Damparit Iya, dan mungkin ada infrastruktur lainnya yang juga yang sudah dibangun di sini. ada pipanisasi juga. Nah, mungkin ada satu pertanyaan Bu Kades Ya. tentang bagaimana kelanjutan dari infrastruktur kita. Nah, kita kan tidak menginginkan mengharapkan bahwa infrastruktur ini tidak bermanfaat setelah Aplen selesai. Iya, iya. Nah, untuk itu kami ingin minta pendapat Bu Kades untuk keberlanjutan dan untuk pelestariannya ke depan ini seperti Pemeliharaan. apa. Nah, ini yang menjadi sebuah PR besar kami Ya. yang selama ini untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini kita bangun di Iya. Aplen, Bu. Boleh. Terima kasih Pak. Kebetulan kami di sini salah satu pemanfaat infrastruktur juga warga kami di sini. Alhamdulillah berterima kasih. Mungkin untuk cerita nanti untuk pemanfaatan dan pelestariannya seperti apa, itu memang sudah kami rencanakan dan sudah kami musyawarahkan dengan anggota. Salah satunya dengan adanya ikatan di koperasi tersebut, Pak. Dari koperasi tersebut kita itu menyisihkan, untuk mesti menyisihkan setiap perpanennya itu mau per 10 kilo per kelompok, mau 20 kilo per panen, itu kita sisihkan di koperasi dititipkan untuk pemeliharaan ini. Untuk pembelian semennya, untuk apa, ataupun kegiatan-kegiatan gotong royongnya sudah tentu itu sudah kita lakukan. Cuman untuk pemeliharaannya, kalau misalnya ada material yang harus kita beli, itu kami sudah disisihkan di dalam kegiatan, dititipkan di simpanan pokok wajib ya. Dan itu pun setiap panen dia harus menabung juga untuk pemeliharaan. Setiap panen raya menabung kurang lebih satu kelompok satu orang itu 1 kilo, kurang lebih 1 kilo, ya syukur-syukur 2-3 kilo, diwajibkan 1 kilo menabung untuk pemeliharaan infrastruktur ini. Dan kita kumpulkan, kita bagi di mana infrastruktur yang dalam satu kecamatan ini yang paling parah. Nanti kita lihat mana yang harus kita pelihara, mana yang harus Jadi per kecamatannya. per desanya itu gitu. Oke, Pak Wiser. Tadi kita sudah lihat itu ya Damparitnya. Ya. Jadi dari menurut pengamatan Bapak sebagai seorang tenaga ahli yang bergerak di bidang irigasi atau selama ini, itu bagaimana menurut Bapak secara teknisnya, kemudian bagaimana nanti ke depan itu resiko-resiko yang mungkin dihadapi dari Damparit yang tadi itu kita lihat sebentar itu. Oh, udah di Damparit. Iya. Ya kemarin kalau saya lihat ini konstruksi cukup bagus. Cukup bagus. Dan dipikirkan juga pengoperasian dari pintu yang dibuka. Ya itu kalau hujan besar ya. Tapi kemarin juga waktu lihat desain kita melihat bahwa apakah pintu harus kiri atau kanan atau di tengah. Kalau misalnya pintu di seberang itu dalam desain harus ada jembatan juga. Oh iya ada. Sekarang tidak ada penyeberangan. Iya. Kekurangan, ada kekurangan jembatan. Iya. Nah, barangkali di sini tidak perlu karena pengoperasian hanya dari satu sisi. Iya, betul. Untuk sisi seberangnya itu tidak ada pengoperasian, itu terbuka saja. Jadi itu cukup bagus. Dan itu pintu di dam itu berfungsi juga kalau mau buka
itu supaya sedimen Ya. yang Oh, sedimen, Iya, ya, oke. untuk menghilangkan Bisa- sedimen bisa ya, dicuci, dikurasi ya, dinormalisasi sama itu ke ya, situ. betul. Jadi biasanya dipilih lokasi untuk pintu di mana aliran paling keras. Ya, Dan kalau ada belokan di sungai biasanya di bagian Di luar. bagian luarnya, ya. Sedangkan yang ini di bagian dalam. Oke Iya, lah, iya. tidak apa-apa. Tapi tadi saya tanya juga bagaimana dari saluran tersier sampai ke pohon. Iya. Nah, kalau saya lihat di sini pohon, apakah di sini sudah ada irigasi juga? kalau ini kebetulan untuk irigasi dari pipanisasi itu Pak, pipanisasi ya, cuman kayaknya belum nyampe kalau ke sini kan dari kebun yang di atas juga banyak juga Pak. Ini belum terjangkau kalau ke sini. Kebetulan ini kan kelompok ya, termasuk kelompok kalau Cilemu belum juga ya pipanisasi. Yang sudah terfasilitasi pipanisasi itu kelompok Arjasari. Ini termasuk kelompok Cirembu sebelahnya, yang Mekarsari. Nah, kalau yang Mekarsari sudah termanfaatkan dengan pipanisasi itu, Pak. Sudah ada pembagi, sudah ada bak-bak berapa bak, terus itu ada pipa. Kalau ini belum, kalau ini yang ini belum. Memang programnya juga belum. Ya. Tapi alhamdulillah dipelihara juga, Pak, dengan baik. Baik. Dan di sini ada rencana konstruksi irigasi juga. Nah, Tahun ini atau tahun ini mungkin masih ada yang untuk, karena kita masih ada apa ya, karena kita kan untuk infrastruktur kan juga bertahap Pak. Jadi sampai selesai proyek pun nanti juga masih ada. Ya. Nah, cuma nanti yang seperti yang Damparit tadi itu sebagian dari petani itu masih menggunakan pompa ya. Ya. Jadi ditariknya air dari iya. lalu Pakai, mereka nanti ya. akan menyiramkan Ya. karena untuk tanaman manggis itu kan tidak harus rutin ya. Iya, Penyiramannya bisa. mereka Iya. manfaatkan ketika Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali Nah, bisa. tapi yang bisa kita lihat di situ adalah ada beberapa desa yang di luar upland memanfaatkan irigasi kita itu, dan mereka itu adalah menanamnya ada yang sawah, ada yang horti, ada sayuran. horti. Sebenarnya Itu ada banyak ada manfaatnya itu. sebenarnya itu tidak apa-apa. Nah, itu tidak masalah kan ya? Tidak masalah karena di dalam desain proyek itu yang petani proyek upland itu untuk keseluruhan Indonesia pada desain 14.000 hektar ya. Yang 14.000 hektar ya. Tapi dihitung yang menerima manfaat langsung itu 30.000 kakak. Dia ya. Nah, 30.000 kakak, 30.000 kakak, ya. itu pasti lebih dari Ya, betul. dari luasan itu. Jadi Iya. justru diharap bahwa ada yang lain yang Iya. Iya. Memang dapat manfaat termanfaatkan. juga. Betul. Kita kan di sini kebetulan desa ya ada di hulu, Pak. Iya. Jadi termanfaatkannya bisa untuk beberapa desa yang ada di hilirnya dari kita. Iya. Dari sungai itu kan termanfaatkan sekali itu. Ada yang ke Cijengkol, ke Cinta Mekar itu alhamdulillah. Jadi kemarin yang observasi dari kami bahwa itu yang menerima manfaat langsung yang bukan petani upland belum tidak selalu terekam atau tidak atau belum tercatat, atau ya. belum dilapor ke Nah, iya, pusat. iya. Tinggal itu. Sehingga Iya, iya. sehingga targetnya kelihatan masih Jadi sangat- ini, sangat jadi kecil. fokusnya ke petani manggis saja. Padahal pelaksanaan di lapangan yang memanfaatkan banyak sekali, Pak. Betul, Banyak betul. sekali. Dan itu memang Iya. diharap juga bahwa Ya, tapi itu diharap akan terekam juga Iya, dan akan mudah-mudahan ya. akan Iya. dilapor juga. Ya, segera mungkin kita itu menjadi catatan kita ya. Iya. Termasuk ini jalan ini pun juga tadi saya hasil dari informasi ketua kita, katanya ada dusun lagi yang ada di ujung sana Ya ya. kan di sini menghubungkan, Pak. Iya. Ini makanya Pak Bupati juga merespon juga terhadap upland. Ini kan semua tanahnya tanah pribadi ini semua, Pak. Iya, iya. Sekarang dihibahkan untuk menjadi tanah umum. Iya. Pak Bupati memberikan piagam penghargaan juga pada mereka para petani ini yang memberikan tanah, yang membuka bersosialisasi dengan masyarakat. Saya pihak desa nih sudah menjadi bentuk jalan, badan jalan. Alhamdulillah program Upland Jalan ini semua material dari Upland. Iya. Dan tenaganya masyarakat semua ini kebanyakan, walaupun dari sana ada tapi kan tidak maksimal, tetap swadaya HOK-nya lebih besar di sini. Angkut barang segala macam ini kan jauh dari jalan raya. Nah, mungkin Iya. terakhir Bu Kades, Ya. mungkin enggak ke depan itu kegiatan infrastruktur yang ada di upland termasuk RPJMDes kita. Iya. Kenapa itu saya katakan untuk bisa menjamin, Pak. Siap. Menjamin kami untuk apa? Agar ini bisa ke depan itu betul-betul bisa
Ya. terpelihara Siap, Pak. dengan Siap. baik dan ya, ada sejarah upland yang ada di sini yang terus berkelanjutan. Insya Allah, kalau Pak. masuk dia ke RPJMDes itu mungkin akan masuk alokasi APBD. Siap. Untuk tahun depan, kebetulan kita juga punya alokasi 20% dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan dan pertanian yang masuk ke desa. Dari 20% itu, kurang lebih kita punya anggaran 200 juta untuk khusus fokus banget ke pertanian. Salah satunya, ini akan saya lapen, Pak. Alhamdulillah. Ini akan saya dilapen dulu. Kita tidak langsung hot mix karena kalau coran sama hot mix itu nanti lepas, Pak. Jadi kualitasnya jelek. Saya lapen dulu untuk tahun depan. Setelah dilapen nanti saya dikasih screen. Nah, setelah ini dilapen, tahun berikutnya mudah-mudahan ada rezeki dan ada umur semua sehat. Saya hot mix juga ini, Pak. Akan menjadi jalan paling hebat. Insya Allah itu keberpihakan saya dan menjadi target saya. Ini harus dipelihara dengan baik. Karena ini perjuangannya, alhamdulillah kita juga terbantu, Pak. Kebutuhan masyarakat terbantu dengan upland, Pak. Terima kasih. Kalau nggak ada upland saya pusing, Pak. Ini pingin irigasi, ini pingin pipanisasi, ini pingin jalan. Pusing, Pak. Saya tidak ada nilai plus nih jadi jalan ini kalau tidak ada upland. Kebetulan saya jadi bagus. Ada manfaat. Ada manfaat ya. Iya. Insya Allah itu keberpihakan kami dari desa sudah menganggarkan untuk tahun depan dari pagu anggaran yang sudah disediakan dari Kementerian Desa 20% untuk di bidang ketahanan pangan. Insya Allah itu akan saya realisasikan. Oke, mungkin terima kasih banyak Bang, Bu Kadis, Bu Nima, Pak Presiden. Kita sudah dengar semua, Pak, komitmen dari pimpinan desa kita, Pak. Mudah-mudahan ini, Pak, kita salah satu ini. Oh, salah satunya adalah kualitas ekspor ini, Pak. Iya, ini cantik sekali ini. Memang ini salah satu kenang-kenangan dari Kepala Desa Cikujang buat Mister. Mudah-mudahan ingat selalu sama kita, Pak. Oke, demikian saja sahabat upland dan rekan-rekan upland dimanapun Anda berada. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Kita akan melihat informasi dan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.